Berbicara mengenai pakaian, tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, pakaian adalah kain yang digunakan untuk menutupi tubuh kita. Nah, teman-teman, di kalangan masyarakat, tentu kita pernah mendengar istilah berpakaian tapi telanjang. Loh, kok bisa? Kan sudah berpakaian, tapi kok masih dikatakan telanjang? Nah, dalam video ini, mari sama-sama kita bahas tentang bagaimana sih pakaian yang sesuai syariat dalam pandangan Islam. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang pakaian tersebut, dalam video ini kita saling berbagi ilmu. Apabila dalam penyampaian saya nanti ada kata-kata yang salah, teman-teman boleh kok koreksi dan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, teman-teman, mari kita bahas. Berbicara tentang kalimat berpakaian tapi telanjang, maksudnya adalah kita menggunakan pakaian yang ketat sehingga membentuk lekukan tubuh kita. Contohnya seperti kita menggunakan celana jeans yang ketat, kemudian dipadukan dengan baju blus yang pendek, yang itu bisa jadi dimasukkan ke dalam atau panjangnya hanya sepinggang kita saja atau di bawah pinggang kita. Kemudian dipadukan lagi dengan kerudung yang diikat di leher. Nah, itu tentu akan menampakkan atau akan memperlihatkan lekuk tubuh kita dengan jelas. Nah, itulah yang dikatakan berpakaian tapi telanjang. Nah, sebagai contoh, ada gambar di atas. Itu adalah contoh dari berpakaian tapi telanjang. Nah, jadi bagaimana sih pakaian menurut pandangan Islam dan bagaimana pandangan para ulama fikih kontemporer mengenai tata cara berpakaian menurut pandangan Islam? Menurut Islam, pakaian yang baik adalah pakaian yang sesuai dengan syariat, yaitu dengan pakaian yang longgar, tidak menerawang, dan tidak ketat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Nah, dalam terjemahan ayat tersebut ada dikatakan jilbab. Nah, maksud jilbab di dalam ayat ini beberapa ulama berbeda pendapat. Di antaranya yang pertama yaitu menurut Al-Baqai, jilbab adalah baju yang longgar dan kerudung menutup kepala wanita atau semua pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita. Yang kedua, menurut Toba-Tobai, jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita, yang menutupi kepala dan wajah wanita. Yang ketiga, menurut Ibnu Ashur, jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup kepala wanita. Ini diletakkan di atas kepala wanita dan terurai kedua sisinya melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan menutupi bagian belakangnya. Menurut KBBI, jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung sehingga menutupi kepala, sebagian wajah, dan bagian dada. Dari beberapa pendapat ulama mengenai definisi jilbab, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan jilbab adalah setiap pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Mengenai tata cara berpakaian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Nah, di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 ini membahas tentang kerudung. Nah, agar teman-teman tidak bingung dengan pembahasan ini, teman-teman dapat melihat gambar di atas untuk dapat membedakan yang mana jilbab dan yang mana kerudung. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dan dari kedua ayat tadi, tentu antara jilbab dan kerudung itu adalah dua hal yang berbeda. Yang mana jilbab adalah pakaian longgar atau gamis yang menjulur ke seluruh tubuh sehingga menutupi kaki. Nah, dari penjelasan jilbab tadi dikatakan bahwa jilbab adalah pakaian longgar atau gamis yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita hingga sampai ke kaki. Nah, dari penjelasan ini jelas bahwa kaki juga merupakan bagian dari aurat wanita yang harus ditutupi. Nah, apabila jilbab kita tidak sampai kepada kaki atau tidak sampai dengan menutupi kaki kita, maka kita dapat menggunakan kaos kaki untuk menutupinya. Sedangkan definisi kerudung adalah kain yang digunakan untuk menutupi kepala sampai dengan menutupi dada. Nah, teman-teman, dari penjelasan tentang pakaian tadi, ulama klasik seperti At-Tabari, Al-Jamakhsyari, dan yang lain-lainnya sepakat bahwa mengenakan jilbab dan kerudung bagi seorang wanita adalah suatu kewajiban. Sebab gaya bahasa yang digunakan ayat tadi memberikan faidah perintah secara tersirat. Maka konsep inilah yang dipegangi oleh mereka yang mewajibkan jilbab bagi seorang wanita. Nah, kemudian bagaimana pandangan ulama kontemporer mengenai pakaian ini? Nah, teman-teman, ulama kontemporer mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk menggunakan jilbab. Pendapat ini dipegangi oleh pemikir-pemikir yang muncul pada sekitar abad 19 atau abad ke-20. Seperti Muhammad Quraisy Shihab, Muhammad Syahrur, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa kedua ayat tadi hanya sebuah anjuran, bukan suatu kewajiban. Jadi, mereka boleh memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Nah, dari keseluruhan penjelasan tadi, saya pribadi sepakat dengan ulama klasik yang mengatakan bahwa menggunakan jilbab dan kerudung itu adalah suatu kewajiban untuk seorang wanita, karena dengan begitu mereka bisa lebih terjaga. Nah, teman-teman, sekian pembahasan tentang pakaian dari saya. Mungkin dari penjelasan saya tadi masih ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian.
Saya mohon kepada teman-teman untuk mengkoreksi di kolom komentar di bawah. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama masih dalam proses belajar untuk mencari ilmu yang lebih luas, dan semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.